Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Suara Sidoarjo dimanapun Anda berada. Pagi hari ini bersama dengan saya Billy yang menemani Anda dalam program dialog khusus ya, bersama dengan sahabat-sahabat dari UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Nah, yang hadir pada pagi hari ini nanti ada 2 orang, tapi sementara masih 1 orang terlebih dahulu yang datang. Ini ada Ibu Mia dari UMKM Taman. Saya coba sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Baik, ini dari UMKM Taman hanya 1 orang, Bu ya. Biasanya ini banyak. Iya. Ini nanti mewakili 1 orang ya. Mewakili 1 orang. Biasanya ini 1 UMKM, 1 kecamatan maksudnya biasanya ada 2 orang, 3 orang begitu. Berarti hari ini edisi spesial ya, 1 orang. Ya. Tapi kalau saya lihat ini bawaannya ya, lebih banyak daripada biasanya. Iya Mas, masker sekarang. Oh, masker ya. Rame ya. Ini dulu kalau seperti ini biasanya saya kira dari UMKM Tanggulangin begitu. Oh iya. Sekarang dari Taman ternyata ya. Iya, Ada tas tepatnya juga. Desa Wage Mas. Ya. Oh, Desa Wage Taman. Iya, Desa Wage Taman. Baik. Ini apa saja Bu kalau saya boleh tahu? Ada. Kalau dulu yang rame tas handmade seperti ini ya. Topi ini dari bahan, ada topi, ya, itu topi wisata biasanya ya? Iya, topi wisata ya. Baik. Masker itu ada 2 macam Mas. Ada masker juga 3G seperti ini 3G. Nah, yang satunya biasa ini. Dari bahan katun, batik ya. Baik. Ini buat sendiri Bu ya berarti ya? Iya, buat sendiri. Baik, produksi. Nah, ini nanti kita coba bahas lagi untuk produknya satu-satu. Tapi mungkin yang pertama dulu, ini awal mula terjun ke dunia UMKM sejak kapan kalau saya boleh tahu? Sudah sekitar 5 tahunan yang lalu. Oh, 5 tahun. Ya. Berarti sebelum ada perkumpulan UMKM sudah berkarya seperti ini Bu ya? Iya, sudah berkarya seperti ini. Baik, 5 tahun itu biasanya terjunnya karena faktor iseng kalau beberapa. Betul. Oh ya. Betul berarti. Iya, iseng hobi. Coba bikin dompet dulu, dompet kecil-kecil gitu. Terus teman-teman banyak yang pesen gitu. Itu untuk awal mulanya sendiri kenapa sampai memilih ke bidang UMKM seperti ini Bu? Iya, kalau di UMKM kan dikerjakan sendiri di rumah, terus bisa sambil sebagai ibu rumah tangga kan ya, ngerjakan rumah tangga, jadi bisa. Itu berarti awalnya dari kegiatan iseng saat aktivitas rumah tangga. Aktivitas rumah tangga ya. Sampai pada akhirnya membuat banyak karya seperti ini begitu ya? Iya, betul. Itu 5 tahun berarti sudah mulai membangun koneksi banyak tuh Bu untuk pemasaran dan lain-lain. Alhamdulillah ini yang akhir-akhir ini sih lumayan bisa sampai Jakarta juga produknya. Oh, sudah sampai Jakarta begitu ya? Iya. Baik. Ini Bu Mia kalau boleh tanya juga, bergabungnya ke UMKM Taman itu tahun berapa? Mungkin kalau sudah memulainya di tahun 2016 mungkin ya, atau 2015 kalau 5 tahun berarti. Iya, sekitar itu. Kalau UMKM saya kenalnya malah baru 1 tahun. Iseng-iseng cari di Facebook, iya nemuin. Baik. Bergabungnya berarti tahun 2019 begitu ya? Iya, 2019. Baik. Awal mulanya sampai bisa bergabung dari media sosial itu seperti apa Bu mungkin? Saya sebenarnya tuh pengen punya temen gitu loh yang sama-sama pelaku UMKM, kerajinan tangan ya gitu. Cari-cari di Facebook, ternyata ada UMKM Taman. Terus saya coba hubungin, langsung boleh gabung ya. Baik, jadi bertemu ini dengan Bu Eva. Awal mulanya juga
karena faktor ingin mencari relasi juga Bu ya? Iya, betul. Baik. Nah ini ada satu lagi yang sudah datang, nanti kita akan coba bahas terlebih jauh lagi untuk perbincangan kita pada pagi hari ini. Untuk sahabat Suara Sidoarjo bisa berpindah ke channel YouTube kami yang ada di Suara Sidoarjo Live. Ini karena Anda juga pasti bisa melihat ada displaynya juga ini yang sudah ditaruh di atas mejanya ya. Untuk sahabat Suara Sidoarjo mungkin yang ingin bertanya-tanya seputar UMKM Taman, nanti bisa WhatsApp di WhatsApp kami yang ada di 0821 3264 109. Siska. Apa? Kenapa? Ada asbak rokok nggak ya? Pinjem dong. Duh Iwan, maaf banget dia sebelumnya. Kenapa? Di sini nggak ada asbak rokok. Gimana dong? Emang nggak ada yang rokok di rumah ini ya? Ih, papaku itu udah lama banget berhenti ngerokok. Jadi nggak ada yang rokok di rumah ini. Ada ya? Tak kasih tahu ya Iwan ya. Kalau kamu ngerokok di ruangan itu juga bahaya loh. Pertama nih, zat beracun dari asap rokok kan nempel di dinding, karpet, perabotan. Itu kan bakal dilepaskan lagi ke udara. Nah, sistem ventilasi tetap nggak akan menghilangkan partikel dan gas beracun di udara walau di rumah pakai filtrasi udara atau exhaust fan. AC sentral dan buka tutup pintu juga tetap susah ngilangin kontaminasi dari asap rokok gitu. Masa sih? Iya, nggak percaya. Betul. Siska, Kita aku tambah suka. sama Cici mulai lagi deh ngubalnya. Namanya juga usaha. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Rokok opo gitu, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Joki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Jadi pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga tetapi juga punya nilai lebih. Untuk sehari-hari Anda bisa memilih air mineral Santri produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan tetapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml dan juga kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan Anda bisa hubungi Ustadz Muhammad Seger, CV Lantabur Sidoarjo, telepon 0821 3404 0289. 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri untuk wilayah Sidoarjo ada di Jalan Sawo RT 3 RW 1 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum, pilihlah Santri. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat Suara Sidoarjo, setelah tadi untuk Kecamatan Taman ada Ibu Mia ya yang mewakili. Sekarang ada satu narasumber lagi yang hadir. Ini dari Kecamatan Prambon. Betul. UMKM Prambon ada Mas Yongki begitu. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mas. Selamat datang di studio Suara Sidoarjo. Ini saya ucapkan. Kalau tadi saya sama Ibu Mia bahasnya terkait dengan produk outfit begitu Ibu ya. Iya. Sekarang makanan. Jadi pas ini. Ini produknya apa saja ya? Saya kira kacang-kacangan tadi itu. Bukan. Jadi perlu saya jelaskan lagi di sini. Produk kita berupa bawang goreng Mas ini. Bawang goreng. Iya, baik. betul. Bawang goreng ini kan sering dipakai orang makan. Katanya orang makanannya sudah sedap, tapi kalau nggak ada bawang gorengnya kurang sedap begitu. Makanya ini kita hadirkan bawang goreng yang sudah siap saji seperti ini Mas kemasannya. Jadi bawang goreng ini dibuat dari bawang
pilihan. Bawang nganjuk ini yang kita pakai karena bawang nganjuk kan terkenal dengan aromanya dan rasa sedapnya begitu, Mas. Jadi untuk customer kita pilihkan bawang yang memang benar-benar bagus. Terus yang kedua, ini digoreng dengan original, tidak pakai campuran. Oh, langsung berarti ya? Iya, jadi dari petani kita ambil, kita olah, kita goreng, langsung kita jual seperti ini sehingga rasanya benar-benar mantep ini, Mas. Oke. Baik, pas pagi-pagi waktunya sarapan ini, Mas. Iya, betul. Baik, tadi saya juga sempat tanya ke Bu Mia, ini sejak kapan menggeluti bisnis seperti ini, atau sudah mulai dari tahun berapa terjun ke UMKM begitu? Kalau dari UMKM-nya masih kebetulan masuk di tahun kemarin saya. Sama berarti dengan Bu Mia. Iya, betul. Gitu. Cuma untuk ini bawang goreng ini sudah saya geluti dari tahun 2005, Mas. Begitu. Oh, berarti ada 16 tahun gitu ya? Betul. Masuk tahun ke-16 ini. Iya. Oh, baik. Awalnya juga dari mencari relasi ke UMKM? Sebetulnya secara tidak sengaja. Oh, berkah dari COVID ini, Mas. Oh, berkah COVID akhirnya iya, betul. bergabung juga. Iya, karena kan dulu pangsa pasar kita bukan di sini. Kita kebetulan sudah ada kontrak di bandara dan salah satu distributor untuk bawang goreng ini di Pulau Madura begitu. Karena ada COVID ini penjualannya down, sehingga kita harus putar arah lagi biar ndak kena dampaknya COVID ini. Makanya kita kebetulan kemarin kenal sama Pak Agus itu untuk di UMKM-nya Prambon, kita dimasukkan ke situ. Baik. Berarti karena COVID akhirnya manuvernya ke dalam kota. Iya, Sebelumnya betul. manuvernya ke luar kota. Terus, Iya. Baik. Sama dengan Bu Mia, ini kalau tadi katanya lebih banyak jual topi, sekarang masker juga begitu ya? Masker juga, iya. Baik, jadi COVID mengubah ya secara tidak langsung ya? Betul. Baik, ini saya ke Bu Mia lagi. Ini sebelumnya menjual tas dengan topi saja, Bu ya? Iya, tas. Sebenarnya tas. Oh, hanya kalau topi tas. juga pas COVID ini saya bikinnya. Coba bikin topi, saya topi masker, ternyata rame. Banyak peminatnya ya. Dengan motif yang sama biasanya, topinya motifnya biru, maskernya biru juga begitu. Biru juga. Baik. Seperti bandana juga sama itu. Itu tadi kalau Mas Yongki-nya dari tahun 2005, Bu Mia kan dari tahun 2015-16 begitu ya? Iya. 15-16. Ini sejak memasuki UMKM, manfaat yang didapatkan apa, Bu? Kira-kira, Bu? Di situ ada pelatihan gratis. Terus banyak sekali di situ, banyak teman bertukar pengalaman seperti itu. Terus ada kegiatan rutin setiap 1 bulan sekali itu pertemuan itu juga. Ya. Berarti lebih banyak pelatihan pemasaran atau seperti apa, Bu? Ya, yang didapatkan? Macam-macam. Ada pelatihan pemasaran. Terus banyak. Berarti mungkin lebih ke pengenalan pasar juga begitu ya? Iya. Tapi sebelumnya untuk penjualan juga jarang menyentuh Sidoarjo seperti Mas Yongki tadi atau seperti apa? Kan katanya Bu Mia kan sampai Jakarta begitu ya? Iya. Penjualannya yang awal-awal malah ya di sini aja. Oh, baik. Ya. Kebalikannya berarti. Iya. Nah, ini dikenalnya sampai ke Jakartanya ini ya pas COVID ini. Justru saat COVID menyerang, ini digital gitu untuk pemasarnya sehingga sampai ke Jakarta begitu sampai ya. Ke Jakarta ya. Baik. Pendapatan sampai berapa, Bu ya kalau saya boleh tahu? Sekitar berapa ya? Itu kan biasanya ada perbedaan saat masuk UMKM dengan saat belum begitu. Sekitar 3 jutaan. Itu per bulannya. Per bulannya ya. Baik. Jadi terlihat sekali, Mas ya. Kalau Mas Yongki sendiri ini terjunnya ke dunia bisnis, ini usaha mikro, sebenarnya dinamakan usaha mikro begitu ya? Iya. Terjunnya ke UMKM di tahun 2020. Iya, betul. 2020, ini perubahan apa saja mungkin yang dirasakan saat memasuki UMKM gitu? Pertama kita lewat wadah UMKM ini kita bisa bertukar informasi dengan teman-teman di UMKM. Terus pendampingan dari dinas juga semakin banyak. Gitu Mas, sehingga itu kita manfaatkan benar-benar untuk pemasaran produk kita.
Baik. Nah kebetulan ini kan bawang sudah istilahnya produk, bukan produk yang baru muncul terus ada begitu Mas. Kan sejarahnya sudah 15 tahun. Sehingga lewat wadah UMKM ini dengan pemasaran yang ada, terus dibantu juga dengan kawan-kawan, sudah tembus sampai berapa kota ya sekarang. Kita ada di Palu sudah ada agen, di Bali juga ada agen, Jakarta ini masih prospek. Yang di Madura juga agen kita sekarang jadi 2 yang di Madura. Untuk sini-sini kita relatif nyasar ke pasar yang bukan di tradisional, ke agen sama ke rumah makan atau kafe-kafe seperti itu Mas. Baik. Itu sebelum bergabung ke UMKM? Itu sesudah. Oh sesudah. Kalau sebelumnya karena kita sudah ada agen sehingga kita terlalu nyaman di situ. Baik, ketika COVID kaget kita. Baik. Jadi justru kalau dulu lebih banyak lewat offline begitu. Iya betul. Sekarang lewat online. Baik. Itu kalau di UMKM tadi disampaikan Bu Mia lebih banyak dapat pelatihan juga. Iya. Di Prambon juga berarti. Betul. Betul. Dari segi pemasaran sendiri, kalau online nyentuh apa saja Mas? Kalau online biasanya sih customer itu kita arahkan untuk yang ke agen Mas ya. Tapi kita tetap melayani untuk partai yang ecer. Oh, ecer tetap ada ya? Harganya beda. Kan kuantitinya beda untuk pengambilannya agen sama ecer gitu. Baik. Jadi memang ini tetap melayani untuk yang ecer, hanya saja biasa mungkin dibedakan begitu ya harganya. Iya, betul. Betul Mas. Itu bawangnya apa saja sih Mas kalau saya boleh tahu Mas? Ini bawang merah untuk yang ini. Ya. Ini bawang merah yang original, tanpa campuran apapun, alami, tanpa bahan pengawet juga ini. Ini bawang putihnya. Seperti ini bawang putihnya Mas. Ini bawang putihnya. Itu goreng sendiri? Iya betul. Mas Yongkinya sendiri? Betul. Baik. Kita mempekerjakan tetangga-tetangga sekitar biar bisa berkarya bareng kita gitu Mas. Berarti secara tidak langsung juga membuka lapangan kerja untuk lingkungan sekitarnya begitu ya? Iya betul. Baik. Ini ada katalognya mungkin dari Bu Mia juga? Katalognya di online saya. Iya. Pakai Instagram atau apa biasanya? Iya, Instagram. Instagram ya. Iya. Baik, karena kalau outfit seperti ini pasti terpampangnya di media sosial seperti Instagram dan Facebook begitu ya. Facebook Instagram. Itu kalau dari harga ada berapa saja Bu? Kalau masker 3G ini 15 ribuan. Ini yang ada yang satu masker yang model biasa seperti ini 10 ribu. Kalau yang topi ini 45 ribu. 45 ribu begitu ya? Ini dari bahan kanvas, baby kanvas. Kalau yang tas ini 130. Itu sebenarnya outfit untuk liburan semua Bu ya? Iya. Ini boleh loh nanti untuk sahabat kalau misalkan mau liburan, outfitnya di Bu Mia, untuk bekalnya di Mas Yongki begitu. Nah ini untuk sahabat Suara Sidoarjo, ternyata juga COVID ini ada yang bilang berkah, ada yang bilang musibah ya. Iya. Tapi kalau tadi dari ceritanya Mas Yongki, pertamanya musibah, tiba-tiba jadi berkah. Betul, iya. Sementara untuk Bu Mia ternyata akhirnya COVID ini bikin hal-hal yang baru begitu ya, masker dan lain-lain. Sebelumnya hanya tas saja begitu. Hanya tas saja sebelumnya. Tasnya mencakup tas apa saja Bu? Ada waist bag. Oh ada waist bag juga. Ya, ada tas ini sling bag seperti ini. Ada tas punggung. Oh tas punggung juga. Iya. Kalau di bawah mungkin kebesaran sekarang ya. Iya. Soalnya kebanyakan itu saya bikin langsung ke customer, jadi produk jadinya jarang. Iya. Berarti produksi saat ada pesanan atau seperti apa ya? Iya, produksi saat ada pesanan. Kayak untuk produk yang ready-nya itu biasanya saya titipkan di UMKM-nya. Di galeri kan ada galerinya di sepanjang situ. Nah, saya titipkan di situ yang produk jadinya. Sebagian ya itu sesuai permintaan customer. Customer meminta masker atau dan lain-lain langsung saya serahkan. Jadi nggak sampai nimbun di rumah itu. Tapi untuk display tetap ada Bu ya? Display ya itu tadi di galeri itu tadi.
Maksudnya display disimpan di rumah begitu mungkin 1 atau 2 unit tetap ada begitu ya? Ada beberapa ya. Baik. Ini bisa dilihat di taman sepanjang di sebelah mananya Bu untuk galerinya? Sebelah pasar sepanjang itu. Pasar sepanjang sahabat ya. Ada tulisannya Galeri UMKM Taman di situ. Jadi nanti kalau ingin membeli tas dan lain-lain tidak perlu ke selatan. Utara juga ada. Untuk selatan kita tahu di mana Bu ya. Tapi untuk di utara itu di sepanjang. Di sepanjang. Nanti sahabat bisa berkunjung, mungkin melihat-lihat dan banyak kalau ingin mungkin yang punya TK atau SD juga bisa pesan Bu ya? Iya bisa dari mulai anak-anak sampai dewasa bisa. Baik, ini menarik sekali sahabat ya. Jadi untuk Anda nanti bisa langsung berkunjung ke taman ini, tepatnya di sepanjang dekat pasar. Nah, ini masih saya tunggu. Mungkin yang berbagi pertanyaan nanti bisa disampaikan ke WhatsApp yang ada di 0821 3264 109 atau mungkin yang saat ini sedang menyimak lewat channel YouTube Suara Sidoarjo Live bisa meninggalkan jejak atau pertanyaannya ya di kolom komentar. Sementara untuk yang menyaksikan lewat story live Instagram kami nanti juga bisa berkomentar begitu. Ini saya berikan beberapa kesempatan untuk beberapa pesan juga yang akan hadir. Nanti sahabat Suara Sidoarjo bisa tetap stay tune di Suara Sidoarjo. Solusi terbaik untuk rumah kos di Sidoarjo, Graha Sakinah Syariah. Hunian kos premium dengan harga terjangkau dan terbuka untuk semua kalangan. Harga mulai 1 jutaan per bulan. Lokasi di tengah kota berkonsep syariah, fasilitas lengkap, aman dan nyaman. Parkir luas, dapur bersama, jemuran, akses 24 jam dan dilengkapi dengan jasa laundry. Graha Sakinah Syariah juga menyediakan kos harian mulai 150.000 per hari. Tetapi untuk pasangan belum menikah tidak diizinkan. 4 lokasi terbaik Graha Sakinah Syariah bisa jadi pilihan terbaik untuk hunian kos Anda. 3 unit di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan 1 unit di Perumahan Pondok Jati, Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Khusus di Perumahan Pondok Jati dilengkapi dengan resto. Booking sekarang juga dan pastikan hunian kos syariah aman dan nyaman jadi pilihan. Hubungi Abah Bandi di 081 230 55052 081 230 55052. Ambo dapat kabar keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar do. Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh. Bah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana itu? Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu? Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja. Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio. Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya. Gitu. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan. Belum lagi pertanggungjawabannya. Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya. Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Global Indo, the best service for great solution.
Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat Suara Sidoarjo, masih dalam dialog UMKM untuk pagi hari ini, edisi 17 Februari bersama dengan saya Billy ya. Ini ada Ibu Mia dan Mas Yongki dari UMKM Taman dan juga UMKM Prambon. Nah ini tadi sebelum kita mulai lagi, saat ada beberapa pesan, saya sempat bertanya ini ke Mas Yongki. 15 tahun berarti sejak masih duduk di bangku sekolah Mas ya? Betul. Saya kira ini Mas Yongkinya usianya 40 ke atas begitu. Belum, masih sekitar 30-an 30-an. Mas. Iya. Tadi soalnya keburu saya panggil Mas begitu ya. Iya. Oh ternyata 15 tahun. Baik, ini awal mulanya sampai menggeluti bisnis seperti ini. Sebelum terjun ke UMKM pastinya kan ada mungkin asal-usulnya begitu Mas. Ini dari mana kok sampai kepikiran bawang begitu? Nah, kebetulan dulu kan Bapak salah satu supplier di perusahaan gitu Mas. Jadi Bapak dulu menggeluti usaha suplai palawija begitu. Nah, karena dulu saya lihat kok bawangnya Bapak sering di-reject bawang merahnya gitu. Sehingga saya cari-cari ide. Waktu itu kan masih belum ada YouTube seperti ini. Saya tanya ke guru SMP, Bu, kira-kira bawang ini bisa dibikin apa gitu. Kebetulan gurunya cewek, bilang, loh itu bisa dibikin bawang goreng gitu. Akhirnya saya di rumah, waktu itu peralatan belum punya, peralatannya ibu yang saya pakai Mas. Ada pisau, ada wajan gitu. Saya pakai goreng, pertama kali peralatannya gosong semua, saya dimarahi waktu itu. Kamu cowok-cowok bikin apa kok peralatannya di dapur gosong semua begitu. Akhirnya ibu tahu, saya mau bikin ini Bu, ini besok dibelikan saya. Berarti eksperimennya dulu dengan alat seadanya. Iya gitu betul. Secara tidak sengaja juga kan dulu. Akhirnya dibelikan ibu alat sehingga saya bisa eksperimen lagi. Baru jadi di kelas 3 SMP Mas, saya baru bisa goreng seperti ini. Sebelumnya di kelas berapa waktu eksperimen itu Mas? Kelas 2 SMP. Betul. 1 tahun ya prosesnya ya? Iya. Baik. Kemudian setelah berhasil dengan penggorengan pertama begitu ya. Itu setelah itu langkah selanjutnya kemana lagi tuh Mas? Dulu kan ada teman-temannya Bapak yang di supplier itu, kita dibantu untuk penjualannya, tapi waktu itu kan masih sekolah jadi belum maksimal. Kalau nggak ada tugas, waktu hari senggang atau Sabtu Minggu itu baru saya produksi. Setelah itu saya konsen di sekolah lagi gitu Mas. Oh berarti SMP tuh ya? SMP SMA? Iya. Menyambi produksi. Nah kalau saya SMP SMA waktu itu sekolah sambil main begitu. Baik. Kemudian setelah itu baru di kuliah itu kita fokus di sini dan menang tender di bandara itu Mas. Ini kalau saya tebak kuliahnya pasti manajemen atau ekonomi? Bukan, salah sampai Mas. Apa itu Mas? Malah jauh menyimpang. Oh baik. Kita di informatika. Gelar kita sehingga sekarang masih SBG Mas. Baik. Tapi kalau informatika sekarang kan mungkin menangnya di pemasaran lewat online. Baik. Baik, jadi ini pengembangannya mulai dari duduk di bangku SMP ya sahabat ya? SMP, SMA itu SMP produksinya awal, SMA jualan sambil produksi sambil sekolah. Sementara waktu kuliah baru fokusnya jualan sambil kuliah begitu ya? Betul. Jurusannya menyimpang jauh. Iya, menyimpang jauh. Baik, tapi alhamdulillah sampai dengan sekarang omsetnya berapa Mas 1 bulan Mas? Nah ini kalau dari omsetnya malu kita untuk menjelaskannya Mas, kira masih usaha seperti ini kok omsetnya sudah segitu gitu. Jujur kalau omset sekitar di atas 20 Mas. Tapi kalau 15 tahun wajar Mas kalau segitu ya. Bukan segini itu namanya, segitu. Baik, jadi memang dari iseng-iseng bisa jadi berkah begitu ya. Ini kalau dari Bu Mia sendiri awalnya pasti juga iseng bikinnya ya? Iya, iseng. Dulu itu malah ada tas yang udah jadi padahal saya bongkar, pengen tahu gimana sih caranya ini tas kok bisa seperti ini jadinya. Saya bongkar, jadi belajarnya dulu pas belum dari YouTube. Dari tas itu tadi saya bongkar, ternyata ini. Saya beli bahan, benar itu. Terus ternyata di YouTube ada banyak sekali. Sekarang lebih mudah ya. Berarti otodidak Bu ya? Otodidak ya. Otodidak dari bahan yang sudah jadi diolah lagi begitu? Iya.
ini dua-duanya berarti dari faktor iseng ya sahabat ya? Dari faktor iseng. Ini kalau tadi sempat sebelum ada beberapa pesan saya sempat tanya, saya sempat menginformasikan mungkin untuk sekolah-sekolah dan lain-lain yang ingin memesan, jika ada rombongan juga bisa. Sudah pernah berarti Bu? Sudah pernah. Ini apa namanya TPQ dari Semarang sempat pesan ke saya juga. Untuk anak-anak ngaji itu. Ya. Itu study tour atau apa itu biasanya itu ya? Mungkin rombongan pergi ke luar kota begitu juga pernah? Oh bukan. Rombongan anak-anak ngaji. Anak-anak. Baik. Itu berarti selain rombongan anak ngaji pasti juga sempat menerima orderan lain yang serupa dong ya? Iya. Nah itu produksinya gimana kalau cuma satu orang Bu? Ya nunggu waktu luang. Soalnya kan ibu rumah tangga banyak sekali kegiatannya ya. Dari apalagi sekarang sekolah online ya. Mulai ngajarin anak sekolah, terus yang lain-lain. Kalau sudah semuanya sudah beres, baru saya ngerjakan yang ini. Pokoknya yang utama keluarga dulu ya. Baru saya kerjakan pesanan sendirian. Itu berarti harus tenggat waktu yang cukup lama ya untuk pemesanan pertama begitu? Pemesanan sekitar saya kasih estimasi 3 harian. Oh 3 harian? Iya. Oh bisa Bu? Bisa. Itu berapa lusin biasanya untuk pemesanan yang dikerjakan dalam waktu 3 hari begitu? Sekitar 90 masker lah. 90? Iya. Bikin sekarang sendiri. Soalnya yang fokus ya masker ini Mas. Tapi tetap banyak itu jumlahnya. Iya. Itu sendiri mengerjakannya dalam kurun waktu 3 hari. 3 hari. Ini saya juga bisa membayangkan waktu istirahatnya begitu istirahatnya ya kurang. Baik, ini ternyata perjuangannya meskipun sudah ada banyak yang Anda lihat ini ya di channel YouTube. Ada masker yang bermacam-macam motifnya, kemudian batik, ada tas-tas juga batik. Nah ini kenapa kok pasti milih batiknya Bu? Karena batik itu sangat apa ya, Indonesia banget gitu. Betul. Ya. Baik. Dan motifnya itu bagus-bagus ya. Kalau saya lihat anak-anak zaman sekarang juga rata-rata maskernya bermotif begitu ya, matching dengan baju dan juga mungkin outfit lainnya. Ini begitu. Malah ada rencana saya matchingan sama celana. Celana pendek itu loh, hot pants gitu. Jadi mau bikin produk celana selanjutnya? Betul. Banyak sekali. Banyak sekali keinginannya. Akhirnya buka butik Bu ya. Amin. Amin. Ini sahabat Suara Sidoarjo mungkin yang sudah bergabung atau mungkin sudah berbagi pertanyaan, boleh saya ke ruang redaksi ya. Saya tadi sempat dapat sign soalnya. Baik, terima kasih Billy. Ya ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk dari WhatsApp redaksi. Dari Handi di Wage, apa sih pemicu pelaku UMKM agar selalu tetap semangat dalam menjalankan bisnisnya di masa pandemi seperti ini? Kalau boleh tahu inspirasinya itu apa? Terima kasih. Iseng tadi. Iseng. Baik, ini ke Mas Yongki terlebih dahulu mungkin ya. Iya, betul. Saya kira motivasi kita di saat pandemi seperti ini, kita harus kuatkan diri kita bahwa kita mampu untuk melewati ini. Jangan jadikan pandemi ini sebagai musibah. Kita harus bisa menyikapi dalam pandemi ini harus jadi berkah buat kita begitu. Masih banyak peluang-peluang pasar yang bisa kita masuki dan masih banyak peluang inovasi yang harus kita kembangkan sehingga produk kita bisa tetap jalan dan alhamdulillah bisa survive begitu Mas. Betul. Jadi pasar itu pasti ada lah Mas pasti, ya. Sebagai seperti apapun kondisinya pasti tetap ada begitu ya. Apalagi untuk saat ini serba online, banyak orang iseng-iseng mungkin dikit-dikit ya, karena sekarang serba online begitu, pasti buka Instagram, Facebook dan lain-lain. Kesempatannya di situ justru. Iya. Nah, kemudian kalau Bu Mia sendiri, yang jadi inspirasinya apa sih Bu sebenarnya Bu? Teman-teman, ya. Teman-teman. Saya kayak ada grupnya gitu loh, teman-teman sama-sama pelaku craft. Pas lagi down, malas bikin ya, pasti ada malas bikinnya juga kan ya. Nah itu saya lihat, wah karya teman saya ini kok bagus ya, bikin kayak gitu. Terus saya bikin, saya foto, oh ternyata banyak yang pesen ya gitu. Jadi tambah semangat, ya. Itu tapi kalau dari faktor teman biasanya kan ada masa-masa kita memasarkannya hanya dari teman ke teman saja. Iya.
kemudian baru merambah ke dunia luar begitu. Iya. Nanti boleh disampaikan ini untuk Mas Yongki dan juga Bu Mia, ini awal mulanya seperti apa. Tapi tadi yang sempat bertanya jangan lupa beli lo ya. Bisa diecer bawangnya. Iya. Kemudian outfitnya tadi juga keren-keren ya. Iya. Ini sebentar lagi akan ada produk baru lagi, celana begitu. Iya, sehingga celana. matching. Celana pendek. Tadi saya sempat celetuk dikit buka butik lama-lama. Amin. Baik, untuk sahabat Suara Sidoarjo, masih saya tunggu mungkin yang ingin bergabung ya, memberikan pertanyaannya. Ini ada juga yang sedang menyaksikan di YouTube, Turista Ayuda. Mantap Mas Yopi. Mas Yopi atau Mas Yongki? Mas Yofi. Yofi. Iya, berarti betul. saya salah dulu. Iya. Mas Yofi, Iya. pakai F begitu ya? Iya. Baik, ini sahabat Suara Sidoarjo. Nanti saya tunggu lagi yang ingin berbagi pertanyaan atau mungkin ada teman-temannya yang menyaksikan, bisa mungkin juga memberikan beberapa pesan atau pertanyaan juga ya di channel YouTube kami yang ada di Suara Sidoarjo Live. Untuk WhatsApp-nya tetap di 0821 3264 109 atau mungkin yang ingin telepon di 031896 1514. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Kita semua pasti ingin semuanya balik normal. Bukan cuma sekedar new normal, apalagi balik lagi ke PSBB. Cepat atau tidaknya sangat tergantung pada tiap warga Sidoarjo. Jadi, selalu dan tetap ikuti aturan dan protokol kesehatan. Seperti pesan dari Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo. Saya mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat Sidoarjo, saat ini kita sedang fokus untuk antisipasi pencegahan COVID-19. Ingat tetap menjaga protokol kesehatan. Sidoarjo hebat, baik, berkualitas, cepat, dan terengginas. Warga Sidoarjo, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan agar Sidoarjo segera normal dan kita semuanya balik dan bisa beraktivitas dengan tenang, lebih sehat. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Radio Suara Sidoarjo. Kenal maka tak kebal. Pagi, Pak. Pagi, stop. Siapa kamu? Virus, Pak. Bapak siapa? Saya antibody. Bawa apa kamu? Penyakit. Wah, kamu pasti virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi aku kenal kamu. Halo, saya Cak Lontong. Nah, itu yang terjadi di dalam tubuh kita setelah divaksinasi. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Vaksinasi dan protokol kesehatan, lindungi diri, lindungi negeri. Dipersembahkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kominfo. Baik sahabat Suara Sidoarjo, satu informasi dari
Pengadilan Agama Sidoarjo, panggilan sidang atas nama Juwari bin Madali yang dulu tinggal di Dusun Wringenanom, RT 9 RW 3, Desa Ploso, Kecamatan Kerembung, Kabupaten Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Saudara Juwari bin Madali dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari Rabu 17 Februari 2021 jam 9 pagi nanti ya. Untuk panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik sahabat Suara Sidoarjo, masih bersama dengan saya Billy yang memandu Anda pada pagi hari ini untuk dialog UMKM. Tinggal satu sesi ya. Nanti yang masih ingin bertanya, ini kurang lebih 11 menit lah. Masih saya berikan kesempatan sambil saya ingin bertanya, kira-kira pengalaman paling menarik selama menggeluti bisnis seperti ini seperti apa? Dari Bu Mia dulu mungkin. Pengalaman menariknya apa namanya ya? Bisa banyak sekali teman, dapat banyak teman, terus banyak sekali belajar. Saya yang dulunya nggak bisa apa-apa, sekarang bisa untuk bikin tas itu. Ya, banyak. Tapi pernah ada fase mungkin, biasanya kalau orang usaha itu ada yang bilang ada fase paling naik, ada fase paling turun begitu. Iya. Itu pernah mengalami juga Bu, selama ini, mungkin selama menggeluti bisnis outfit ini saya. Outfit, ya. Mungkin saya kayak gini ini kan musim-musiman ya Mas ya, kayak Westpac itu pas musim banyak yang pesen. Kalau udah nggak musim ya model baru lagi, muncul baru lagi kayak gitu-gitu. Jadi serunya mungkin cari ide-idenya mungkin Bu ya. Harus cari ide yang lebih banyak sekali. Sampai saya itu pola itu kadang beli, kadang dapat gratisan gitu. Polanya itu ya. Iya, jadi bukan saya sendiri, kebanyakan saya pola dapat. Iya itu kayak tas kan berbagai macam model tas dulu maksud saya itu. Tapi pernah dapat pengalaman mungkin produknya dari sekian waktu masih belum sold out atau masih belum pernah dapat pesanan sama sekali begitu juga pernah Bu? Iya juga pernah. Itu biasanya langkah apa yang diambil begitu? Ya ini tadi saya ke UMKM ini baru bisa ada bantu pemasarannya. Baik. Jadi saat sebelumnya itu lebih cenderung ke individu, artinya sekarang lebih dapat bantuan dengan organisasi begitu ya. Organisasi ya. Baik. Itu kalau pesanan banyak, bikinnya 3 hari, itu yang biasanya paling bikin ingat-ingat apa Bu? Mungkin Bu. Yang biasanya mungkin paling berkesan lah. Paling berkesan lagi asik bikin. Anaknya ini itu udah ini tadi udah fokus gitu. Tapi sejauh ini masih lancar-lancar saja Bu ya untuk produksi dan lain-lain ya. Nah ini nanti juga rencananya mau bikin celana dan lain-lain. Ini pastinya juga dipajang di displaynya di taman begitu ya, di sepanjang ya. Nanti bisa langsung ke sana lah sahabat. Nah sekarang ke Mas Yofi, Mas Yofi ya namanya ya. Betul. Tadi ini hampir 30 menit Mas Yongki saya manggilnya. Kalau Billy Saputra biasanya. Ini Yofi Nuno. Ini sarjana, saya baru ngeh loh Mas. SBG, sarjana bawang goreng. Padahal biasanya ST sarjana teknik gitu ya. Ini mungkin cerita menarik di balik UMKM ini atau di balik usaha ini sebelum gabung UMKM dan sesudah itu apa saja mungkin? Mungkin bisa saya ceritakan waktu masa kuliah dulu ya ini sejarahnya. Jadi saya kuliah dulu kan terlalu serius untuk konsen menggeluti di bawang ini, sehingga produksi pemasaran saya pegang sendiri waktu itu Mas. Sering tidak masuk, saya sering dimarahi Pak dosen. Bahkan nih, tapi tidak perlu dicontoh ya ini. Kuliah saya selesaikan dalam waktu 9 tahun S1-nya. Oh, baik. Karena waktu itu cukup berterima kasih dengan salah satu Pak dosennya di sana yang membimbing saya dan juga sering memarahi saya karena saya telat seperti itu. Nah, akhirnya saya ditanya waktu itu, "Kamu sering telat kenapa?" "Oh, gara-gara ini Pak, ini." Sehingga tahu, terusan kan Pak dosen ini punya resto di Surabaya. Nah, dengan kita dimarahi dulu, dikodok di situ, sehingga
dibeli produk kita sekarang. Ini loh Pak hasilnya. Kita ndak kuliah dulu gitu. Oh, baik. Ya bahkan waktu KKN di Telasi pun juga saya ditunjuk sebagai kepala untuk penanggung jawabnya. Waktu itu saya bikin resepnya kerupuk pisang, dari pisang yang nggak laku itu loh Mas. Pisang borem orang-orang menyebutnya, yaitu saya jadikan nilai ekonominya sehingga bisa diproduk jadi kerupuk yang enak untuk dimakan begitu. Oh baik, jadi awalnya waktu kuliah itu sering mungkin dimarahi dosen, sekarang yang marahi beli gitu ya? Iya betul. Oh, baik, itu nggak ada niatan mungkin untuk mengganti gelarnya mungkin untuk dosennya ya? Baik, ini salah satu cerita menariknya. Tapi pernah nggak Mas dalam beberapa fase, mungkin ada fase paling turun begitu? Pernah. Kita menggeluti usaha bawang ini, fase paling turun saya ketika harga bawang di 40.000 dulu. Itu terjadi kira-kira 3 tahun yang lalu Mas. Drop semua. Itu yang biasanya paling terserang apa Mas? Kita pasar tetap ada, cuma kan harga bahan bakunya terlalu mahal sehingga kos produksi kita kan meningkat. Dengan harga jual yang tidak bisa dinaikkan dengan sebanding dengan harga bahan baku yang kita beli, sehingga kita untuk itu kerugiannya cukup lumayan lah waktu itu. Gitu. Baik, jadi memang pasarnya tetap ada, tapi untuk kos produksinya itu lebih mahal, otomatis minus Mas ya? Minus, tapi demi customer kita, ya kita sudah konsekuen di bawang apapun kita tempuh Mas gitu. Betul. Jadi tetap meskipun ada fase paling sulit itu tetap ya dari produsen, pastinya bagaimana caranya produknya harus tetap ada begitu. Betul. Karena biasanya kalau saya lihat ke teman-teman sendiri saat mungkin bahan bakunya sulit dan lain-lain, itu yang biasa dilakukan mogok begitu, mogok produksi. Iya. Kalau mogok produksi takutnya nanti dari konsumen akan mengira oh sudah tutup. lari akhirnya, lari betul. Ke kompetitor, produsen lain begitu ya. Iya. Jadi harus benar-benar kalau ingin buka usaha itu tidak gampang ya. Iya. Kalau misalkan ada fase turun, ya bagaimana caranya harus dijalani begitu. Iya. Jangan menyerah. Kalau menyerah nanti takutnya saat ada fase naik lagi, nah konsumennya lari semua. Nah, ada masalah. Ini mungkin untuk yang terakhir, saya coba ke redaksi, ada lagi yang bergabung ya? Masih belum? Oh masih belum ternyata. Nah ini mungkin juga sekaligus menutup kita karena kurang dari 5 menit. Ini mungkin pesan-pesannya kepada para pelaku usaha yang serupa, mungkin yang saat ini juga masih belum join UMKM dan lain sebagainya, itu seperti apa? Dari Bu Mia dulu mungkin. Berbagi pengalamannya singkat, kemudian mungkin pesannya kepada para pelaku usaha yang sama bidangnya. Iya, karena sekarang udah zamannya digital seperti ini ya. Kita sebenarnya mudah untuk mendapatkan ilmunya dan untuk memasarkannya gitu. Jadi ayo kita sama-sama berkreatif mumpung masih muda. Kita apapun itu, apapun hobi kita, kesukaan kita, ya itu. Saya kan kayak seperti saya ini awalnya dari hobi sih ya. Terus saya coba-coba ternyata dipasarkan laku. Nah, itu jadi tambah semangat kita. Baik. Apalagi kalau saya cek beberapa waktu lalu penduduknya Indonesia ini ada 270 juta lebih. Jadi pasarnya pasti ada lah ya. Pasti ada ya. Pasti ada. Gak boleh menyerah ini. Gak boleh menyerah ya. Yang pakai online bahkan sekarang bukan hanya mungkin kalangan dewasa saja. Anak-anak juga banyak loh. Iya. Ini kalau misalkan seperti ini ada anak-anak yang mungkin lewat Instagram dan lain minta dibelikan ibunya kan juga lumayan. Iya. Baik. Malahan dari mulut ke mulut itu kebanyakan selama ini. Jadi yang di Jakarta itu kayak pakai gitu. Nah ternyata ada pesanan lagi kayak grup ibu-ibunya yang anak-anak sepak bola itu loh. Nah, baik. Nah ibunya biasanya kan nganterin anak-anaknya. Nah sekarang musim pandemi ini harus pakai masker. Akhirnya dipesenin ya pesan masker. Berarti bukan hanya dari anak sekolah ya? Iya. Ibu-ibunya anak sekolah juga. Iya. Ada grupnya juga. Tidak hanya satu. Kalau masker kan sekarang untuk sehari-hari kan lebih dari Sabtu untuk pemakaiannya. Jadi bisa pesan banyak ya.
Jadi tadi ya pasar tetap pasti ada meskipun dalam fase-fase terendah. Hanya saja kita yang harus lebih kerilauan begitu untuk mencarinya. Baik, kalau Mas Yofi sendiri mungkin? Iya, pokoknya kita buat produk itu harus konsekuen, jangan mudah menyerah, dan yang pastinya harus mentalnya harus mental baja. Kita sering juga dihina orang, terus kompetitor juga nyerang dari sisi yang terlemah kita. Biarkan saja. Istilahnya kita fokus dengan produksi kita tetap berdoa, insya Allah akan memberi rezeki kepada kita begitu, Mas. Amin. Baik. Tapi pernah disliding kompetitor, Mas, mungkin, Mas? Pernah, bahkan keluarga sendiri. Oh, baik. Memang kalau bisnis yang mungkin untuk yang membantu itu dari lingkungan sekitar pasti ada faktor keluarga juga ya, begitu ya? Betul. Tapi itu tadi kita kembalikan. Kita tetap fokus di produk kita, biarkan kompetitor bilang apa, yang penting kita itu berdoa dan yakin pasti Allah akan memberi rezeki kepada kita begitu, Mas. Betul, karena misalkan kalau dapat slidingan satu begitu akhirnya kita, wah ini biar nggak disaingi saya coba ganti yang lain deh. Akhirnya begitu terus kalau terjadi hal serupa ya. Iya. Betul, baik. betul. Dan kalau mungkin sekarang sahabat ada yang punya anak ya, ini masih duduk di bangku SMP, SMA, mau berkreasi, silahkan nggak apa-apa. Siapa tahu nanti kayak Mas Yofi begitu. Betul. Boleh juga ke tempat kita untuk bimbingan, Mas, monggo. Oh, ada workshopnya juga ya? Ada. Silakan main ke pabrik kita, nanti kita ajarkan lah. Kita suruh caranya goreng bawang yang baik dan benar seperti apa. Yang tentunya harus higienis kan, Mas, gorengnya nggak boleh kayak itu. Betul. Itu lokasinya di mana ya? Kalau tadi di taman kan di dekat pasar Sepanjang begitu, Bu ya? Iya. Kalau di Prambon? Di Desa Jatikalang, RT 1 RW 1, atau di Google Map diketik saja bawang goreng Trikaya Rasa akan muncul sudah, Mas. Baik. Daripada susah-susah ya, ini langsung saja begitu melihat di Google pasti langsung ketemu ini. Iya, betul. Di situ juga ada nomor telepon kita. Oh, baik. Jadi sudah lengkap begitu ya. Baik, ini jadi sekarang sudah di jam 8 pagi. Saya ucapkan terima kasih untuk Bu Mia dari Kecamatan Taman, Mas Yofi dari Kecamatan Prambon, lebih tepatnya dari UMKM-nya sahabat ya, yang sudah hadir ke studio pada pagi-pagi ini. Tadi melewati banjir begitu kabarnya. Banjir, dikepung banjir, Mas. Sama, saya tadi juga mau berangkat ke studio juga harus lewat kota yang biasanya lewat depan Museum Potan Tular dan lain-lain. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya ucapkan selamat dan sukses selalu untuk seluruh usahanya ya, Bu Mia dan juga Mas Yofi ya. Kita boleh ketemu lagi di kesempatan berikutnya mungkin untuk sekedar sharing-sharing pengalaman dan ilmu ini dengan sahabat Suara Sidoarjo begitu ya. Baik, kalau begitu terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.